Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah tabarakallah. Ketemu lagi ya teman-teman di rumah Aura. Terima kasih yang udah datang di sini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Amin. Nah, teman-teman, ini kegiatan saya di malam hari, tepatnya kurang lebih ya menjelang Isya gitu ya. Jadi biasanya itu kami makan sore sekitar maghrib lah ya, setelah maghrib gitu ya teman-teman. Nah, setelah itu biasanya saya beresin dapur ya, beres-beres kecil gitu teman-teman ya. Yang penting nggak ada cucian piring yang kotor. Nah, ini saya habis goreng pindang tongkol untuk Mas Dudul ya. Biasanya saya beli, kemudian saya goreng air fryer kurang lebih 3 menit aja supaya awet gitu teman-teman. Karena Mas Dudul tuh sekarang senangnya makan ikan tongkol yang digoreng seperti ini. Jadi dry foodnya itu untuk selingan aja gitu. Kalau pas saya udah tidur kan biasanya Mas Dudul malam-malam lapar ya. Dry foodnya itu biasanya untuk malam hari gitu. Nah, biasanya kalau saya udah bangun tidur pagi-pagi, Mas Dudul udah merengek minta makan, ya udah saya kasih tongkol. Kemudian siang hari juga saya kasih ikan tongkol lagi. Terus malam sebelum tidur juga saya kasih tongkol. Jadi dry foodnya untuk selingan aja gitu ya. Nah, ini saya cuci piring dulu ya teman-teman karena udah lumayan banyak habis makan sore gitu. Sekalian saya juga nyuci yang untuk tungku kompor gitu ya, karena udah kotor banget kayaknya, udah banyak minyaknya gitu. Jadi saya cuci piringnya itu kadang-kadang sehari 2 kali, pagi sama malam gitu ya, biar nyalain airnya tuh nggak cetak-cetak karena saya kan nggak ada penampungan, takutnya nanti malah boros listriknya gitu kalau bentar-bentar tuh buka keran teman-teman. Makanya kadang-kadang saya kalau nyuci piring kerannya saya biarin aja ngucur gitu ya, paling-paling juga hanya sebentar daripada ditutup kerannya buka lagi, itu malah jadi naikin daya listrik naikin listriknya jadi banyak gitu teman-teman. Cuci piringnya udah selesai nih teman-teman, tinggal membersihkan sinknya. Biasanya saya sikat-sikat aja gitu ya untuk menghilangkan kayak bekas-bekas sabun gitu. Terus untuk dinding keramiknya saya lap menggunakan lap basah. Kemudian ini ovennya juga saya lap pakai lap khusus ya, karena sayang nanti takutnya barengan sama keramik, takut ada bekas minyaknya gitu, nanti malah jadinya kotor ya. Nah, setelah membersihkan keramik, ini lapnya juga langsung saya cuci lagi gitu ya. Saya pindah lagi ke bagian kompor. Nah, biasanya saya pakai lapnya itu 2 ya teman-teman, lap basah sama lap kering, supaya keramiknya itu tidak ada nodanya gitu. Terus tungkunya juga udah kering, langsung saya pasang aja. Nah, seperti ini kan enak ya. Kalau mau tidur dapurnya udah bersih. Terus saya langsung aja nyapu ya. Jadi saya tuh membersihkan dapurnya ya seperti ini aja ringan-ringan gitu. Biasanya saya habis beres nggak ngapa-ngapain lagi gitu ya. Nah, kalau mau tidur biasanya saya ganti baju lagi teman-teman. Jadi baju panjang ini saya pakai untuk bikin konten aja, sama untuk keluar rumah kalau misal ke warung ataupun pokoknya keluar rumah deh gitu ya. Karena kalau di rumah kan lebih nyaman pakai daster yang adem yang pendek gitu ya. Jadi nanti baju ini bisa saya pakai lagi keesokan harinya gitu. Setelah ini biasanya saya gantung, saya jemur, saya angin-anginkan jadi bisa dipakai lagi keesokan harinya. Tapi kalau misal saya mandi ya nggak dipakai lagi, takutnya kan bekas keringet ya. Biasanya saya mandinya itu agak siang gitu loh teman-teman, setelah beberes pagi gitu. Karena kalau mandi terlalu pagi kadang-kadang ya nanti pasti mandi lagi kalau udah ke dapur gitu. Nah, ini saya sekalian aja tadi giling baju, tapi tidak langsung saya jemurin ya. Katanya kan kalau kita jemurin di malam hari nggak boleh ya teman-teman. Jadinya ya udahlah, saya biarkan aja.
besok paginya baru saya jemur. Dan alhamdulillah tadi saya dikirimin rambutan ya sama si emak yang biasanya mijet saya gitu ya. Alhamdulillah dapat rezeki kacang panjang lumayan banyak. Dan ini keesokan harinya nih teman-teman. Jadi tadi tuh kan saya udah bikin sarapan untuk anak-anak yang simpel aja, cuman tidak saya videoin gitu ya supaya cepet. Terus lanjut ini saya mau membersihkan teras dulu sebelum saya jemurin ya. Karena kalau udah dijemurin takutnya nanti jemurannya kegeser-geser berat terus patah gitu loh teman-teman. Nah ini saya sapu-sapu dulu karena lantai teras itu banyak banget kayak pasir-pasir gitu loh keluar dari natnya. Terus kadang-kadang suka banyak semut gitu. Dan saya keluar itu biasanya langsung bawa pakaian yang akan dijemur yang semalam itu udah saya cuci ya. Jadi biar nggak bolak-balik masuk ke rumah gitu teman-teman ya. Nah kalau nyapu atasnya udah selesai, biasanya saya lanjut nyapu di bagian keramik bawah ini ya. Tentunya ganti sapu teman-teman. Jadi saya tuh kalau di rumah ini kayaknya punya 4 sapu ya. Untuk dapur sendiri, untuk kamar dan ruang tengah sendiri, teras atas sendiri, sama di bagian keramik bawah ini juga sendiri gitu ya. Saya tuh seneng kalau belanja kayak perlengkapan kebersihan rumah gitu ya. Ya walaupun sapunya udah jelek seperti ini, tapi ini tuh nyaman loh kalau misalkan pakai sapu ijuk yang warna apa namanya, warna coklat kayak gini teman-teman. Kalau yang warna hitam tuh suka ini, suka apa namanya, debu-debu apa lamat-lamatnya tuh suka nyangkut gitu. Tapi kalau pakai sapu modern saya memang terus terang tidak terlalu suka ya karena rasanya tuh kayak kaku dan berat gitu teman-teman ya. Jadi ya lebih enak menggunakan sapu ijuk yang apa ya, yang megar gitu loh. Yang warnanya agak hijau, agak coklat gitu teman-teman. Lanjut ya, ini saya mau jemurin baju dulu yang semalam udah saya giling. Jadi kalau lagi rajin nyuci ya biasanya ini 2 sampai 3 jam asal nggak hujan udah kering. Pengennya sih disetrika langsung ya, tapi kadang-kadang pekerjaan yang menurut saya agak berat itu memang setrika ya teman-teman ya. Padahal kalau nyetrika itu kan kita bisa sambil nonton TV ataupun dengerin lagu ataupun bisa sambil nonton YouTube gitu kan. Cuman rasanya kok kayak berat banget. Terus nanti kalau ditunda-tunda akhirnya numpuk ya. Kalau udah numpuk ya biasanya dilempar ke laundry gitu. Tapi kadang-kadang ibu rumah tangga tanpa ART itu ya memang harus kadang ngasih reward ya. Kadang kalau kita capek banget ya jangan dipaksain, perlu istirahat juga. Sekali-kali di laundry juga nggak apa-apa gitu. Nah lanjut ya teman-teman, ini saya langsung aja kepengen masak biar setelah ini tuh saya baru mandi gitu teman-teman. Jujur ya kadang saya kalau mandi itu jarang untuk mandi subuh, padahal bagus ya kalau mandi subuh. Saya tuh kalau mandi itu kalau pekerjaan rumahnya tuh udah beres teman-teman ya. Jangan ditiru ya. Jadilah ibu rumah tangga yang rajin mandi pagi, mandi subuh gitu. Kalau saya biasanya ya sekitar jam 8 atau jam 9 gitu. Pokoknya kalau udah beberes kan udah berkeringat tuh baru deh mandi. Nah, ini teman-teman saya tuh kepengen bikin ayam goreng bumbu sereh. Jadi pakainya tuh tadi bawang putihnya 3, serehnya 3 sama lada bubuk nanti ya. Jadi bawang putih sama serai itu tadi dihaluskan pakai air sedikit aja ya. Nah kalau sudah halus ini nanti dicampur sama ayamnya. Jadi ini saya punya paha ayam kurang lebih hanya 5 potong teman-teman. Cuman menurut saya kok gede banget. Kalau dipotong lagi kayaknya kecil gitu ya. Jadinya ya saya kerat-kerat aja supaya bumbunya tuh masuk ke ini ya, ke dagingnya gitu teman-teman. Nah tadi bawang putih sama serainya udah halus, kemudian tambahkan lada bubuk, tambahkan bumbu marinasi, terserah mau merek apa, racik boleh, desaku juga boleh. Udah diaduk-aduk ya. Ini kalau pakai sendok kayaknya kelamaan dan tidak tercampur rata. Jadi ini saya pakai tangan aja ya. Tapi saya nggak punya plastik sarung tangan teman-teman. Jadi ya udahlah pakai tangan aja. Yang penting udah bersih ya, udah cuci tangan. Nah kalau udah kecampur, tinggal dimasukin tepung maizena ya. Jadi tepung maizenanya ini kurang lebih 3 sendok makan teman-teman.
Atau bisa juga tambahkan tepung terigu, tapi kalau saya enggak, hanya tepung maizena aja. Karena saya udah cuci tangan jadi males banget untuk ngaduk pakai tangan. Akhirnya pakai sendok aja nggak apa-apa. Yang penting kecampur rata gitu. Kalau udah didiamkan kurang lebih sekitar 30 sampai 1 jam supaya bumbunya itu menyerap ya. Ini kayaknya saya nggak nyampe 1 jam udah nggak sabar kepengen goreng. Nah, kalau udah seperti ini tinggal ditutup pakai plastik boleh, pakai penutup apa aja boleh gitu, dimasukkan ke kulkas juga boleh. Nah ini karena saya udah nggak sabar ya, jadi kurang lebih hanya 15 menit mau langsung saya goreng aja. Tapi sebelumnya saya mau goreng tahu nih teman-teman. Sekalian saya juga mau ngerebus sawi hijau ya untuk lalapan. Jadi saya masaknya hanya goreng ayam, tahu, ngerebus sawi sama nyambel aja. Nah itu udah saya siapkan minyak, kemudian saya taburin bumbu marinasinya juga. Jadi biar tahunya tuh ada rasa gurih asinnya. Jadi bumbu tahunya juga hanya pakai bumbu marinasi desaku aja yang tadi itu. Terus minyaknya juga diceburin bumbu juga gitu ya. Dan ini sayurnya udah matang nih teman-teman, udah empuk. Kemudian saya tambahkan pakai timun untuk pelengkap lalapnya. Nah ini tahunya dibalik dulu, jadi tahunya satu bungkus saya goreng semua ya biar nggak bolak-balik. Dan mohon maaf ketika saya bikin sambal itu tidak kerekod. Saya pikir tuh kameranya nyala, ternyata enggak teman-teman. Jadi untuk sambalnya itu saya hanya menggunakan cabai rawit keriting, bawang putih satu, terasi bakar, gula, kemudian dihaluskan ya seperti biasanya, lalu dikucurin pakai jeruk sambal teman-teman. Dan nggak lupa ditambahkan pakai tomat satu buah yang ukuran tidak terlalu kecil, pokoknya yang sedang-sedang aja gitu ya. Jadi nanti sambalnya itu saya tulis di deskripsi video ya. Ini tuh sambalnya rasanya enak banget, mirip sambal tempong gitu. Kalau sambal tempong itu kan pakainya pakai tomat ranti ya namanya, yang kayak apa sih, tomatnya tuh kayak bunga gitu deh, yang mekar gitu teman-teman. Kalau di sini tuh nggak ada ya, jadi tomat biasa aja. Dan seperti ini teman-teman, ayam gorengnya tuh rasanya enak banget dan aromanya tuh wangi banget. Ini tuh bikin nafsu makan. Saya tuh jujur ya baru pernah bikin ayam goreng bumbu serai seperti ini dan ternyata rasanya bener-bener enak. Biasanya saya bikinnya kan ayam goreng bawang putih gitu ya. Masya Allah, ini tuh menu yang menurut saya bikin ngabisin nasi. Masakannya nggak neko-neko, hanya bikin lalapan, sambal, goreng tahu, sama goreng ayam. Tapi luar biasa nikmatnya, apalagi kalau ada kerupuk ya teman-teman. Saya tuh beberapa hari kayaknya udah lama banget nggak sedia kerupuk nih. Jadi sebenarnya tuh ada peyek kacang, cuman kok apa ya, udah agak-agak melembam karena pas kemarin saya sakit itu utuh, nggak ada yang makan gitu loh teman-teman. Jadi apa ya, karena mungkin saya batuk, mau makan peyek itu kayak rasa-rasa takut gitu. Oke teman-teman, ini saya makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mohon maaf apabila ada yang menjalankan puasa Rajab. Ini saya tidak puasa ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang menjalankan puasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf banget ya kalau melihat postingan ini saya lagi makan ya. Jadi cukup di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jaga kesehatan, sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.